Om Swastiastu, perkenalkan saya Jovita Amelinda dengan NIM 2011021027 akan menyampaikan materi terkait konsep dasar statistika. Berikut adalah beberapa materi yang akan disampaikan dalam video ini, yaitu pengertian statistik dan statistika, fungsi statistika, sampai kepada beberapa istilah dalam statistika. Masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian statistik. Sujana menjelaskan bahwa statistik merupakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian statistika. Menurut Sudijono, statistika merupakan ilmu statistik. Sedangkan menurut Sujana, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan dan penganalisisannya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistika dapat disebut juga sebagai bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu fungsi dari statistika. Statistika deskriptif berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, gambar, diagram, ukuran tendensi sentral, dan juga ukuran variabilitas. Selanjutnya yaitu fungsi dari statistika inferensial, yaitu digunakan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, lalu uji hipotesis, dan juga untuk memprediksi dengan teknik. Lalu penggolongan statistika menurut Zanten pada tahun 1980 yaitu menggolongkan statistika menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan menyajikan data yang dikumpulkan dengan suatu penelitian. Sedangkan statistika inferensial merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari statistika, yaitu yang pertama untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian, terutama hasil penelitian yang menyajikan data kuantitatif. Yang kedua, untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta. Dan yang ketiga, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rata, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat-sifat statistika. Yang pertama bersifat kuantitatif, artinya bahwa statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif atau angka-angka. Lalu yang kedua bersifat objektif, yaitu statistik mampu memberikan informasi secara objektif atau apa adanya sesuai hasil analisis data. Lalu yang ketiga bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena statistik memiliki kemampuan menghasilkan informasi yang objektif, maka dapat disimpulkan bahwa statistik tersebut dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data statistik. Yang pertama, jenis data menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, dan klasifikasi. Misalnya, baik, buruk, tinggi, sedang, rendah. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Dan data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau pilah yang didapatkan berdasarkan hasil menghitung, seperti misalnya jumlah kursi ada 10. Selanjutnya yaitu data kontinum. Data kontinum diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya, mengukur tinggi badan seseorang sehingga diperoleh hasil 160 cm. Selanjutnya yaitu jenis data menurut proses kuantifikasinya. Yang pertama yaitu data nominal, merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat dan bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat. Misalnya jenis kelamin, nomor telepon, nomor plat kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu data ordinal, merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, dan juga memiliki perbedaan jenjang. Misalnya ranking pada kejuaraan, yaitu ranking 1, 2, dan 3. Lalu yang ketiga yaitu data interval, yang merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang, serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Misalnya skor hasil tes yaitu
70, 80, 90, dan seterusnya. Lalu yang keempat yaitu data rasio. Data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung, serta memiliki titik nol mutlak. Seperti misalnya suhu badan 38 derajat Celcius dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam statistik, yaitu yang pertama populasi. Populasi menurut Sujana merupakan totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Contoh dari populasi yaitu proses pengukuran tinggi badan yang dilakukan terhadap seluruh siswa kelas 12. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang secara langsung dikenai penelitian. Sujana menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Sebagai contoh, pengukuran tinggi badan hanya dilakukan kepada 10 dari 50 siswa kelas 12. Selanjutnya yaitu variabel atau objek penelitian, yaitu segala sesuatu atau sifat-sifat, ciri-ciri, karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Misalnya hasil belajar. Dan yang keempat yaitu nilai variabel. Merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel ini ada dua jenis, yaitu bersifat kontinum atau bersambung atau skor yang diperoleh melalui pengukuran, dan bersifat diskrit atau pilah yang diperoleh dari menghitung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.